sama dawa sama gitu. Membuat tadi nggak bahagia kan? Kayaknya pakai Mercy tapi kreditnya tiap bulan harus sekian 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 gitu. Atau istilahnya sekarang yang keren kredit, Mas. Ya kredit ya. Kredit itu beda dengan utang ya. Utang. Iya. Beda dengan utang. Kalau utang itu 10.000. Ada yang dulu ada teori, bukan teori ya, tapi ada teman, terus kemudian justru diikutin, kata teman-teman justru diikutin sama Hakim. Jadi senang kalau orang susah, susah kalau orang senang gitu. Kan kayak lihat banyak orang Indonesia begitu ya. Ada orang senang nggak suka dia. Dan sebaliknya gitu. Senang kalau ada orang susah. Senang kalau ada orang susah, dan susah kalau ada orang senang gitu. Ya nggak tahu bener nggak? Iya. Nah itu ya itu mungkin orang bilang penyakit ya, penyakit jiwa gitu. Tapi itu sebenarnya kan ya Kalau- bagi kita yang Ada seorang mohon maaf ya Mas Basuki ya. Tak potong. nggak apa-apa nggak apa-apa. Ada seorang filosof atau orang bijak dari keluarga Mataram, Ki Ageng Surya Mataram yang terkenal itu ya, filosof Jawa itu. Dia sama, salah satu fokus di dalam ajaran dia itu tentang hidup itu hidup yang tidak ribet Ya. atau tidak riwah dalam bahasa Ya. apa Sundanya ya, hidup yang tidak ribet. Ada orang-orang itu yang membuat hidupnya sendiri menjadi ribet. Jadi bukan ribet yang terjadi karena situasi di luar, tapi karena ciptaan dia sendiri. Iya, betul. Itu seringkali memang orang Kasih contoh. ada orang-orang yang menciptakan keribetan untuk dirinya sendiri. Ya contoh yang sederhana yang ditunjukkan atau disebut oleh Ki Ageng Surya Mataram itu adalah ada orang beli TV, tapi kita tiba-tiba kok sedih karena orang beli TV. Itu kan menciptakan keribetan yang tidak perlu. Wong itu pekerjaan orang lain, kok kenapa membuat kita jadi ribet gitu. Ya sudah, orang beli TV ya urusan dia gitu. Kenapa kita harus sedih karena tetangga kita beli TV atau beli barang baru yang keren misalnya. Jadi ada situasi masalah-masalah dalam kehidupan yang membuat kita nggak bahagia karena salah kita sendiri sebetulnya, bukan karena ciptaan orang lain atau lingkungan. Tapi itu kalau dalam istilah kerennya itu self-inflicted ya. Jadi itu sesuatu yang kita timpakan pada diri kita sendiri yang ya itu namanya menciptakan keribetan untuk dirinya sendiri itu. Nah, ya itu tidak bahagia, memang sangat tidak bahagia banget ya. Atau sesaat aja bahagianya. Jadi yang saya lihat itu kayak ya bener ya, apa orang yang di sini banyak kan kredit motor. Seneng kan pakai urusannya. Ternyata kena ID checking gitu. Jadi akhirnya mungkin apa ya, karena apa mereka tidak mengetahui atau mereka abai. Kalau saya kadang-kadang melihatnya banyak sekali kadang-kadang itu misal abai atau kemudian melampaui batas gitu ya. Ya artinya gini lah, dia sudah tahu bahwa dia hanya pendapatan sekian ya, nah udah tapi beli aja. Nah ini menarik Mas Basuki ya, menarik karena begini, ada orang-orang yang punya pengetahuan, tahu kalau sesuatu itu akan mendatangkan ketidakbahagiaan bagi dia, tapi toh dilakukan juga. Betul ya. Itu misteri manusia memang. Jadi di dalam saya juga sering mengalami itu juga. Kita seringkali punya pengetahuan tentang sesuatu, tapi tidak mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan pengetahuan kita. Tapi kita mengerjakannya berdasarkan hawa nafsu kita itu. Makanya, nah di sini kita pentingnya atau kenapa pentingnya ada ajaran tentang taufik. Ini bukan Mas Taufik ini, tapi taufik itu artinya adalah pertolongan dari Allah itu. Manusia itu kadang-kadang dalam hidupnya itu tidak mampu mengerjakan sesuatu yang dia ketahui baik. Harus ada intervensi dari atas, yaitu Tuhan menaruh kemampuan pada diri orang itu mampu melakukan barang baik itu, atau mampu melakukan sesuatu yang dalam pengetahuan dia itu baik itu. Tanpa ada taufik ini, itu nggak terjadi tindakan itu. Jadi makanya pengetahuan tok nggak cukup.
pengetahuan itu baru syarat awal. Tapi dari pengetahuan menjadi tindakan itu harus ada sesuatu yang lain, yang dalam bahasa orang Islam, bahasa agama itu namanya taufik dari Allah atau taufik dan hidayah. Makanya wabillahi taufik wal hidayah itu maknanya itu. Jadi ada unsur di luar manusia yang kita butuhkan. Meskipun ada juga pengetahuan itu yang langsung membuat kita bisa juga bertindak sesuai dengan pengetahuan itu, ada. Tapi banyak sekali juga pengetahuan yang tidak menggerakkan kita untuk bertindak. Bahkan kalau kata, nah itu makna dari hadis Nabi yang saya suka sekali itu ya, yang dulu waktu saya di pondok pesantren itu hadis ini seringkali dikutip oleh para kiai-kiai kita. Dalam hadis itu dikatakan Nabi bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa ilmunya atau informasinya tambah, tapi informasi ini tidak menggerakkan dia berbuat sesuatu sesuai dengan informasi itu, maka orang ini makin jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah pasti gak bahagia. Dia pasti mengalami kesengsaraan, akan mengalami hidup yang tidak hasanah. Tidak hasanah dalam pengertian tidak nyaman, gak enak, gak asik aja ya. Ya kayak orang, kan ada sesuatu dalam hidup itu, ada hal-hal dalam diri kita itu yang terasa gak pas saja. Kita nggak bisa menjelaskan apa itu, tapi nggak pas saja, nggak enak itu. Ya ada sesuatu yang nggak enak yang bisa kita terangkan, tapi ada sesuatu yang nggak enak yang kita nggak ngerti penjelasannya apa, nggak enak aja. Not feeling good itu kalau dalam istilah Inggrisnya, not feeling good, masa nggak enak aja. Nah itu namanya nggak hasanah itu. Nah biasanya ilmu yang membuat seseorang justru tidak membuat orang itu berbuat sesuai dengan ilmu itu tambah dia sengsara. Karena itu dalam Islam semua orang disuruh mencari ilmu, tapi mencari ilmu itu ada resikonya. Begitu kita dapat ilmu dan kita nggak bisa melaksanakan ilmu itu kita bisa stres. Itu yang menjelaskan kenapa orang pinter tahu banyak pengetahuan tapi nggak bisa mempunyai kesempatan untuk menerjemahkan ilmunya itu, dia stres sekali. Itu kenapa teman-teman yang belajar di luar negeri ilmunya banyak sekali, begitu pulang ke Indonesia nggak ada wahana untuk menerapkan ilmunya itu dia mengalami stres, dia depresi, beban sekali. Karena orang yang pinter dia tahu ini sesuatu salah tapi dia nggak bisa apa-apa, itu sedih sekali. Lebih enak dan bahagia menjadi orang bodoh karena dia tidak mengerti situasi yang seharusnya. Kalau orang pinter itu dia ngerti yang seharusnya terjadi sekarang ini bukan ini. Saya tahu cara mengubah ini tapi saya nggak punya kekuasaan. Itu stres sekali. Itu makna dari hadis Kanjeng Nabi itu, barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bisa bertindak sesuai dengan ilmunya itu namanya hidayah itu, alam yazdad hudan. Tidak tambah hidayahnya, maksudnya dia tidak bisa menggerakkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya itu lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia justru makin jauh dari Allah. Stres sekali dia. Nggak bahagia banget itu. Makanya dalam kisah-kisah para sahabat itu dikatakan bahwa ketika terjadi perkembangan ilmu yang sangat pesat dalam dunia masyarakat Islam pasca Kanjeng Nabi, di mana orang belajar ilmunya banyak, itu ada sahabat yang mengatakan begini, dulu saya itu zaman Kanjeng Nabi itu belajar 10 ayat itu butuh bertahun-tahun. Itu maknanya bukan berarti belajar 10 ayat itu lama. Ya kalau 10 ayat gampang aja dihafalkan, tajwidnya kan mudah. Tapi kami dulu belajar 1 ayat itu butuh waktu lama karena ayat itu kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita jalankan. Kita praktekkan pelan-pelan gitu. Jadi yang disebut dengan ilmu, dengan tindakan itu satu. Yang dalam istilah filsafat kiri atau Marxis itu disebut dengan antara teori dengan praksis. Itu menyatu. Begitu teori dengan praksis itu menyatu, bahagia kita. Ilmu kelakone kanthi laku. Ilmu itu kelakone kanthi laku, itu filsafatnya Serat Hidayat Jati itu Mangkunegara 4 itu. Jadi ilmu itu kalakone kanthi laku.
ngilmu ya. Ngilmu itu kalakone kanthi laku. Dalam istilah Jawa itu dibedakan antara ilmu dengan ngilmu. Ilmu itu informasi, ngilmu itu informasi yang sudah dieksperimenkan, dipraktekkan dalam laku sehari-hari, dan sehingga menimbulkan kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu adalah hidup yang sesuai dengan informasi yang ada pada orang itu. Karena kalau kita hidup melakukan sesuatu tanpa ada ilmunya, itu juga nggak bahagia. Misalnya ya, kita melakukan sesuatu benar, tapi tidak karena ada ilmunya yang mendasari kebenaran itu tidak menimbulkan kebahagiaan sebesar kalau kita melakukan sesuatu benar karena ilmunya ada. Jadi kalau misalnya ya, ini kalau misalnya Mas Faiz Mansur ini ngajari petani misalnya, bertanam kelor itu begini, teorinya, ilmunya. Terus dia praktekkan, ternyata tepat sesuai yang dikatakan oleh Pak Faiz Mansur, itu ada kebahagiaan di dalam diri petani itu. Dia bisa juga mengalami situasi di mana nggak ada Pak Faiz Mansur, dia nanam kelor, ternyata benar juga. Tapi kebahagiaan orang seperti ini tidak sebesar kalau dia dapat informasi, ada ilmunya, dan ketika dipraktekkan kok benar sesuai dengan ilmunya itu kebahagiaannya lebih besar. Jadi kebahagiaan itu terjadi karena dua elemen, ada ilmu, ada informasi, terus ilmu dikerjakan tepat ternyata sesuai dengan yang dihipotesiskan dalam ilmunya ini, itu akan timbul kebahagiaan itu. Nah, yang lebih bahagia lagi adalah kalau ada ilmu, dia praktekkan, ternyata salah, dia mengoreksi itu. Itu lebih bahagia lagi itu. Karena dia mengoreksi hipotesa orang sebelumnya yang ternyata nggak tepat. Dia menambahkan ilmu baru. Tapi itu jauh lebih tinggi lagi, itu level yang jauh di atasnya. Tapi kebahagiaan yang rata-rata adalah orang punya ilmu, dilaksanakan tepat sesuai dengan ilmunya itu akan menimbulkan kebahagiaan yang mendalam pada orang itu ya. Oke. Ya itu kalau mama di tadi ya apa ilmu sama ilmu itu, jadi kalau knowledge itu explicit knowledge itu ilmu kita bisa belajar. Tapi tacit knowledge itu kita harus lakukan, Kerjakan ya. Kerjakan sendiri, dan itu beda. Rasanya juga beda. Rasanya juga beda. Misal katakanlah kita pegang tanah, terus kemudian dia ambil tumbuh rumput terus dan yang lain-lain, itu akan berbeda ini. Rasanya juga beda, ininya beda. Nah, ini yang makanya sebenarnya ibu Laku ngelakoni istilahnya, harus melakukan. Jadi taksit tadi. Jadi begitu kita tahu ilmu tadi, ya kita harus lakukan. Nah, ini yang menarik Mas Basuki ya. Ada satu pengalaman hidup saat ini, yaitu pengalaman yang disebut dengan pengalaman virtual. Ini menarik sekali. Pengalaman virtual itu adalah seperti ini Pak Matori. Kita menonton tayangan di kanal National Geographic. Menonton padang rumput di sabana, di savana di Nusa Tenggara Timur misalnya, dengan kehidupan flora dan faunanya di situ, seolah-olah real. Menonton kehidupan flora dan fauna di Afrika, harimau, dengan narasi yang indah sekali, menggerakkan hati kita. Tapi itu kan tidak real sebetulnya. Itu hanya sesuatu yang ada di kaca, yang nggak bisa kita sentuh pada dasarnya. Panasnya nggak kerasa. Ya, Pak? Panasnya nggak kerasa, dan bau bacinnya. Apalagi nontonnya di ruang ber-AC. Apalagi nontonnya di ruang ber-AC ya. Memang ada situasi yang seolah-olah real. Kita menonton alam, tapi itu sebetulnya alam virtual. Nah, manusia modern sekarang ini itu hidup di dalam alam virtual ini. Ini juga nggak bahagia. Kebahagiaannya, kalau dalam istilah filsafat, itu kebahagiaan semata-mata kebahagiaan estetis. Kebahagiaannya kebahagiaan estetis, yaitu kayak nonton film keren, kita nangis, tapi ya sudah. Nonton film keren, kita nangis, terharu, ya paling bertahan kira-kira 2-3 jam setelah kita nonton. Setelah kita menjalani kehidupan sehari-hari, itu hilang semua. Normal lagi ya. Normal lagi. Tetapi pengalaman yang terjadi karena persentuhan real kita dengan dunia, dengan alam,
itu akan menimbulkan efek yang panjang sekali, bahkan sepanjang hidup, karena dia tidak virtual. Nah, problem kita sekarang di dalam alam modern adalah karena berkat layar TV itu kita punya ilusi seolah-olah hidup di dalam alam real, tapi sebetulnya tidak real. Tapi ini contoh yang gampang. Contoh yang agak sedikit lebih rumit sedikit, lebih canggih sedikit adalah kita ini seolah-olah berteman dengan banyak orang di Facebook. Tapi sesungguhnya itu bukan teman pada dasarnya. Jadi itu juga situasi relasi sosial yang virtual. Jadi seolah-olah kita berteman dengan, kalau di Facebook kan batasnya 5.000. Seolah-olah kita punya teman 5.000. Seolah-olah, tapi tidak teman pada dasarnya. Karena teman adalah orang yang begitu kita susah ataupun gembira itu ada di samping kita. 5.000 orang ini kita mereka nggak berbuat apa-apa. Jadi itu ada ilmu yang lain lagi. Jadi itu dikembangin dari ilmu matematik namanya graf. Jadi itu mulai dari geometri. Makanya sebenarnya geometri itu perlu kita pelajari semua. Bahkan Amerika sekarang merubah dengan Common Core Curriculum itu anak kecil itu diajari geometri. Kenapa itu? Nah, karena gini, jadi dia connect terhadap yang namanya alam, objek. Makanya ini yang kemarin kita lakukan di Odessa Summit itu. Jadi kita tunjukkan bahwa ini objeknya A. Ini misal katakanlah apa? Ini gelas. Ini misal katakanlah, ini kemudian kita beri atribut. Jadi connect terhadap objek tadi. Dan dia bisa pegang, dia bisa ini, dan dia bisa memberikan sebuah objek atribut, dan atribut itu diketahui orang lain juga. Oh, ini namanya emping, gitu. Nah, misal kayak saya sering kali ngomong kayak orang Madura ya, kadang-kadang itu daunnya warna apa? Dia langsung otomatis bilang biru. Entah waktu sejak tahun kapan biru itu. Benar hijau. Dimasukkan itu bahwa yang hijau itu dibilang biru karena itu langit. Hijau itu kebalik-balik itu. Nah, itu ada kalau kita lihat ya secara ini memang ada. Dia bukan buta warna. Tapi dia memang atributnya dikenalkan. Ini adalah ini. Gitu. Jadi misal katakanlah bisa aja saya bilang suatu saat ada orang nggak ngerti, nah terus kemudian bilang bahwa ini adalah aqua. Padahal yang dimaksud aqua itu adalah yang di gelas ini. Nah, objek tadi itu sebenarnya pengetahuan dasarnya. Saya kemarin baru pelajari juga. Jadi ada namanya Euclid geometri. Jadi dulu waktu zaman setelah Renaissance gitu ya. Orang-orang di barat itu membaca yang pertama kali akhirnya dibaca secara meluas setelah Bible, Genesis dan Bible itu adalah geometri. Bahkan sebenarnya kemarin saya jadi menarik, Abraham Lincoln itu jadi dia seorang dia seorang orang hukum. Akhirnya dia untuk mengetahui banyak hal, dia mempelajari secara tidak sengaja dia baca geometri tadi. Nah, sebenarnya geometri tadi titik ini sama ini berhubungan, ini kalau dua itu line gitu kan. Kalau saling berhubungan itu namanya central line itu dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di notasi matematik kan ada itu. Hanya titik dua, terus kemudian ada panah. Nah, itu sebenarnya semua ada maksudnya. Cuma kita kan nggak pernah dikenalkan hal itu. Dianggap ya sudah A menuju B. Udah A menuju B ini apa? Kita nggak tahu. Nah, sekarang itu misal katakanlah sudah mulai bisa terukur seperti kayak tadi Mas Wil bilang. Di Facebook ketahuan, kalau kita analisis ketahuan. Itu kelakuan teman saya itu si Fahmi itu kan bikin drone emprit-empritan itu kan. Dia hanya menganalisis gitu kan. Jadi ini sama ini, tapi dia tidak bilang connectedness-nya. Berapa kali saya berhubungan seperti ini? Berapa kali sama Pak ini berhubungan? Juga menurut saya salah satu sifat atau akhlak yang sangat dipuji dalam ajaran tasawuf ya, dalam ajaran Islam ya. Karena kecenderungan alamiah manusia adalah ketika dia tidak tahu, terutama kalau dia pada posisi yang memang dipandang orang harus tahu, biasanya dia akan susah mengakui tidak tahu. Atau dengan cara apapun dia akan mencoba mengesankan dirinya tahu ya. Nah, biasanya dari situ kalau ini terjadi secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang, pasti akan timbul kesengsaraan yang luar biasa.
Ketika kita tidak tahu tapi memaksa diri kita tampil tahu di depan orang lain supaya kita Kehilangan muka. nggak kehilangan ke muka ya. Itu pasti ya untuk 1-2 kali bisa kita lakukan, tapi dalam waktu yang lama itu pasti akan sengsara. Nah, bayangkan kalau seandainya ini di tingkat personal begitu. Kalau sikap tidak mau mengakui tidak tahu itu berlaku pada level bangsa misalnya. Denial ya, Ya, menyangkal kalau kita tidak tahu, tapi ini skalanya bangsa. Bangsa kita bodoh pada dasarnya, tapi nggak mengaku bodoh. Itu betapa destruktifnya akibat dari sikap seperti ini. Jadi yang tidak bahagia itu seluruh bangsa. Jadi, nah ini menurut saya bahaya sekali kalau misalnya orang tidak tahu tapi tidak mengakui dirinya tidak tahu. Itu yang oleh Al-Ghazali disebut dengan al-jahil walayadri annahu jahil. Orang bodoh tapi tidak tahu dirinya bodoh, bahkan lebih naik lagi tingkatannya. Tidak sekedar tidak mengakui dirinya bodoh, tapi dia merasa tahu ya. Orang bodoh tapi dia merasa tahu itu. Itu akibat-akibatnya sangat tidak membahagiakan sekali dalam kehidupan itu ya. Ya itu memang itu yang Benar, gantian. Ya Mas. Menarik udah. Yang pertama terkait dengan alat ya Mas Ulil. Kalau pertama kita ngomongin kelahiran fisik lah ya. Kelahiran fisik kita bisa identifikasi tanpa ngomongin apapun, tua, muda, berusia sampai meninggal. Itu alamiah secara. Yang kedua, saya mengalami kelahiran namanya psikologi, kelahiran jiwa ya. Saya mengalami dulu, saya menerima yang namanya kategori, misalkan kategori fakir miskin. Saya menerima zakat, lalu kemudian naik hingga pada akhirnya saya yang mengeluarkan zakat. Level ini tidak punya dari punya. Lalu muncul keakuan. Ketika saya di posisi tidak punya, saya bekerja, saya orang miskin misalkan, tapi bekerja di dunia sosial yang itu ngurus memanfaatkan orang miskin. Nah kan ada penyakit, ada kesehatan, ada kemiskinan, pasti ada kekayaan. Nah contoh saja Mas Dolil, saya masuk ruangan, di ruangan itu ada 7 orang. Apa kerjanya? Yang satu itu khusus mengkoleksi yang namanya data-data kemiskinan. Satu. Yang kedua, khusus mengkoleksi yang namanya ayat-ayat yang itu bahwa kita tuh harus berzakat. Ini saya alami yang 4 tahun. Nah, kalau dalam Jangan sebut lembaga. iya jangan. Jadi kalau dalam bahasa ada namanya compassion capitalism. Kapitalisme welas asih gitu ya. Jadi, nah orang 7 itu Mas Ulil, dia tidak ketemu orang, dia tidak menelepon orang, dia hanya menggunakan bukan infografis dan juga display picture. Bagaimana dampaknya dengan memanfaatkan realitas itu? 1 tahun itu omsetnya 10 miliar. Hanya dengan 7 orang itu yang kerja di situ. Jadi nggak perlu belusukan. Nggak perlu belusukan. Jadi kalau desa ini bodoh ya. Maksudnya, kenapa saya? Di satu sisi iya, di satu sisi juga kayak ada. Apalagi kalau udah dilembagakan gitu. Ya jadi kesannya nggak etis gitu ya. Nah, cuman kan itu udah jadi sistem, udah jadi regulasi, udah wah itu 7 orang itu menggerakkan se-Indonesia. Oke. Nah, maksudnya hubungannya dengan kelahiran psikologi ini. Nah, saya sekarang pindah sekarang saya menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Ya diibarat katakan keakuan ini siapa saya. Oh, saya anu B C D. Semakin kita keakuannya gede, kan akan semakin terancam. Baik dengan kesombongan atau apapun lah ya. Nah, beda kan level punya motor dengan level punya mobil, sombongnya pasti beda, nggak mungkin sama. Pasti. Nah, maksudnya level psikologi itu kan pasti beda-beda. Nah yang ingin saya
tanyakan bukan kelahiran fisik atau kelahiran jiwa tadi ya, dengan kesombongan kita terancam dan levelnya. Yang terakhir mungkin kelahiran spiritual. Nah, yang nanti mungkin bisa berdampak ke hal, karena kan apakah saya ini beribadah juga ke kanan atau ke kiri juga saya nggak bisa mendeteksi. Apa sih bedanya? Saya juga sama, sholat saya dengan SD juga sama, gerakan mah saya mungkin bisa, persis bisa lah, mungkin sholat kayak Rasul mungkin bisa secara fisik. Nah, cuman apa sih, kayak misalkan wudhu mungkin bisa sama kalau kita benar nyari hadis yang sahih gitu, mungkin secara fisik wudhu bisa sama. Nah, cuman nah itu dia maksudnya. Tadi ya Mas Bas jadi keingetan, ada yang nelpon ke saya kemarin, Mas Ulil, Mas Rofi, saya mau berangkat haji, bisnis saya ada, sodako saya tiap bulan, istri suami saya PNS, gaji juga gede, nggak disebutin, tapi satu, saya tuh masih gelisah sampai nggak bisa tidur, sampai depresi, padahal saya juga nggak tahu. Semua berkecukupan ya? Iya, padahal semua berkecukupan. Nah, maksud saya, gimana sih kita bisa mengidentifikasi minimal diri sendiri, jangan kepedean, kita tuh paling disebut alim atau paling takwa gitu kan, kadarnya kan pasti level kedewasaan spiritual itu kan pasti beda. Iya, betul. Nah, maksudnya bagaimana sih kita mengidentifikasi kelahiran spiritual? Apakah kalau misalkan psikologi keakuannya hilang terus spiritual naik atau gimana gitu? Nah, kan nih, apakah setelah kita nggak sombong, setelah kita dengan sendirinya, kemudian spiritual kita naik gitu? Oke, terbaca ya Mas Uli. Ya, gitu. Nyambung dulu ini. Ada ini sedikit nyambung dengan hal tadi dapat kemiskinan. Wah, kalau ini manusia spiritualis. Kalau di sana kalau nggak salah ya. Ini paling manusia saya ceritakan paling bahagia tanpa harta. Iya. Di sana Pak Ahoy. Sini aja. Jangan. Sini loh. Gini. Tapi memang di saya cuma bicara kedua. Iya. Gua. Jadi tentang data kemiskinan itu, Ya. ada seorang peneliti dari lembaga internasional. Ini mau klarifikasi tersinggung. Enggak. Jadi dia melihat data-data kemiskinan di Indonesia, melihat apa gap, melihat gini rasionya seperti apa, kesenjangan kemiskinan dan sebagainya. Terus datang wawancara ke Indonesia, sekian banyak orang diwawancara. Beda sama data. Ternyata di Indonesia itu yang mengaku miskin lebih sedikit dari yang didata. Sebagian besar itu mengaku golongan menengah. Terus kalau ditanya kesenjangan, enggak ada kesenjangan di Indonesia. Kebanyakan menyatakan tidak ada kesenjangan di Indonesia. Nah, ini karena ada tadi kita perlu ngelmunya tadi harus ngelakoni sendiri. Nah, ini kemudian saya sendiri melihat kalau kita lagi melakukan studi sosial di masyarakat, kita biasanya melakukan social mapping. Itu salah satunya adalah untuk agar kita tahu apa yang digunakan orang desa, entah itu di mana, dalam mengidentifikasi, dalam menyebut dirinya miskin, sedang, atau kaya. Begitu di Flores ya, kita dapat ketemu itu dalam sebuah pertemuan satu desa ini, kita petakan yang disebut miskin itu apa, sedang itu apa, kaya itu apa. Yang disebut sedang itu makan nasi sehari sekali. Makan nasi sehari sekali itu sedang. Terus yang miskin itu belum tentu sehari makan nasi, Pak. Nah, kalau sedang itu makan nasi sehari sekali, yang satu kalinya lagi mereka makan 2 kali sehari kan. Sama seperti Jawa Sunda juga sebetulnya makan 2 kali sehari. Yang pagi itu ubi pisang saja, jadi ubi jalar, singkong atau apa gitu. Nanti malam makan nasi. Nah, itu sedang. Nah, kalau orang kaya
orang kaya bisa makan nasi 2 kali sehari, itu kaya di sana. Siang malam pagi makan singkong. Nah, Itu kaya itu dah. itu sedang. Sedang ya. Sedang. Yang Kalau kaya? yang kaya itu Berat, 2 kali berat. sehari makan nasi itu. Jadi makan 2 kali itu, itu makan nasi. Tangannya Jajang kaya semua ya Jang. Iya, 2 kali makan 2 piring. jangan tanya ini lauknya apa gitu loh. Nah, makin kesini tentunya ya standar kaya dan miskin itu kalau di ini itu akan beda-beda, setiap desa akan beda, di kota akan beda. Jadi ketika si peneliti dari, saya sebut aja namanya Bank Dunia, tempat saya bekerja kemarin, ya seperti itu, dia kaget. Menurut data orang miskin di Indonesia itu sekian persen, begitu dia tanya satu persatu, nggak dapat sekian persen itu, ternyata lebih sedikit gitu. Yang ngaku miskin itu lebih sedikit. Kenapa? Karena yang ngaku miskin atau definisi miskin di tengah-tengah masyarakat tadi itu beda kan? Beda kan? Karena beda itu. Karena kalau ngaku itu kan seolah faktanya A tapi ngakunya B gitu kan, bohong itu loh. Ini enggak bohong ini kan? Jadi dia merasa karena dia menggunakan standar lokal tadi. Nah, jadi kalau di sebuah desa, kalau misalnya di desa saya saja ya, kira-kira dapat duit 50.000 sehari itu udah termasuk orang sedang, orang berkecukupan. Meskipun kalau dibandingkan Jakarta pasti dia orang miskin gitu. Nah, itu tadi jadi ketika kita ngomong soal moderat tadi Mas ya, itu agak relatif gitu loh. Buat orang di mana Flores sana gitu, hidup yang moderat, yang memiliki tapi tidak ekstrim gitu, tapi bukan berarti tidak memiliki juga. Nah itu nanti ukurannya jadi beda-beda. Tapi bagi saya itu ini apa namanya menarik juga ketika tadi kan pertanyaan Kang Rofi tadi. Jadi standarnya di mana ini? Standarnya sampai mana? Ternyata orang juga beda-beda standar yang disebut moderatnya, moderatnya ini beda gitu. Sekaligus di respon yang Pak Taufik. Nah, gitu. Ya memang standar tentang tingkat kemampuan daya beli orang yang kadang-kadang itu beda antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya kita punya $2 di Cimenyan, itu sudah banyak, tapi $2 di Manhattan itu nggak punya arti apa-apa kan? Bekasi aja beda. Iya makanya ada yang namanya triple P itu kan, purchasing power parity itu. Jadi misalnya di Indonesia penghasilan aktual seseorang setahun misalnya itu dihitung $4.000. Tapi itu aktualnya kalau misalnya $4.000 itu diukur berdasarkan harga real di sini atau kemampuan daya beli orang di sini misalnya, itu sama dengan orang yang penghasilannya setahun $4.000 itu sama dengan di Amerika itu $10.000 ya. Berdasarkan harga-harga lokal, harga-harga jasa di sini. Artinya dengan $4.000 di Cimenyan setahun itu Anda bisa membeli barang yang setara dengan $10.000 di Amerika sana. Ya. Artinya per kapita orang Cimenyan aktualnya 4.000, tapi kalau menurut perbedaan harga tadi itu sama dengan 10.000. Dengan kata lain, yang disebut dengan titik tengah itu memang ya relatif. Jadi artinya dalam situasi lokal orang A dengan B itu beda. Jadi makanya di dalam istilah orang-orang sufi itu ada satu istilah yang menarik sekali. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dalam standar orang abror, orang yang menurut standar rata-rata itu baik, ya, itu untuk standar orang yang wali itu jelek pada dasarnya. Sesuatu yang kalau dilakukan mahasiswa itu nggak apa-apa, itu jadi bermasalah kalau dilakukan oleh dosen misalnya. Jadi itu pantas makan warteg, kalau Mas Ulil enggak gitu ya. jadi hasanatul abror, sesuatu yang hasanah, yang kategorinya bagus untuk ukuran abror, orang yang baik ya,
itu jadi jelek untuk muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, artinya orang-orang yang standar rohaninya tinggi. Jadi yang disebut dengan hasanah, sesuatu yang baik, itu relatif. Baik menurut ukuran orang umum itu justru jelek untuk para wali-wali Allah. Nah, artinya apa? Ya memang relatif, Mas. Jadi memang yang disebut dengan tengah-tengah itu relatif. Tapi yang ingin saya tekankan itu sebenarnya begini. Selama ini ada persepsi bahwa ilmu tasawuf itu ilmu untuk orang-orang yang ikut tarekat. Itu kan gitu persepsinya. Menurut saya itu keliru sekali. Tasawuf itu sebetulnya bukan ilmu untuk semata-mata orang-orang yang bergabung dengan tarekat. Bagi saya tasawuf itu adalah ilmu hidup atau ilmu kehidupan pada dasarnya. Pedoman. Ya, jadi tapi ilmu kehidupan yang sudah berdasarkan laku yang dipraktekkan itu. Itu menurut saya tasawuf. Karena itu bagi saya tasawuf itu sesuatu yang relevan untuk semua orang. Tidak saja bagi orang-orang yang secara formal masuk dalam tarekat, tapi bagi siapapun itu tasawuf itu penting. Misalnya seperti situasi yang diceritakan oleh Mas Rofi tadi itu. Ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan praktek tertentu di dalam kehidupan karena menurut rasa dia itu ternyata tidak pas misalnya. Nah, ini nggak bisa dibohongi. Ketika kita tidak merasa bahagia dengan satu situasi karena rasa yang tidak pas ya, itu dalam ilmu tasawuf itu pertanda sebetulnya. Meskipun belum pasti ya, itu baru clue awal bahwa itu sebetulnya adalah ilham dari Tuhan yang diberikan kepada kamu, yang menunjukkan kepada kamu harus cari jalan yang mana. Jadi karena orang yang sudah mendapatkan pengetahuan seperti ini bahwa saya nggak pas dengan sesuatu ini ada kerjaan yang menurut saya kok nggak etis. Nah itu baru clue awal. Nah biasanya orang ini mungkin ketika mendapatkan pengertian semacam ini masih ragu-ragu untuk ngambil tindakan. Ya mungkin saya salah sangka atau masih bertahan dalam pekerjaan itu. Tapi lama-lama nggak kuat. Nah di situ kemudian ilham yang semula lemah jadi kuat. Disitulah titik krusial terjadi. Pada titik itu orang mengambil keputusan saya keluar. Karena kalau saya terus di sini, saya akan tidak bahagia. Rofi akhirnya insaf. Kehidupan saya tidak berkualitas itu. Nah, titik inilah titik kebahagiaan. Sebelum titik ini tercapai, itu orang biasanya akan sengsara. Karena dia tahu tapi belum berani mengambil tindakan. Jadi biasanya kebahagiaan terjadi ketika antara ilmu dengan tindakan bertemu. Kelak di situ. Itu yang disebut dengan taufik dan hidayah tadi itu. Begitu taufik dan hidayah datang, itu ilmu dengan tindakan kemudian bertemu, antara teori dengan praksis bertemu. Disitulah menurut saya sumber kebahagiaan manusia. Tapi lagi-lagi saya sering mengatakan tasawuf itu 90% pengalaman, 10% teori. Kalau kata-katanya Rendra itu perjuangan adalah pelaksanaan. Nah, tapi kata-kata Rendra ini kan menjadi estetis di mata kita. Artinya hanya keindahan, tapi tidak menjadi laku hidup kan. Jadi ini dipahami, dihafali oleh penyair, tapi penyairnya apa jadi itu loh? Ini bahayanya. Bahayanya ajaran tasawuf terutama di era medsos ini adalah dia berhenti menjadi satu keindahan estetis. Karena dia dikutip sebagai kata-kata yang indah entah di status Facebook atau ditempel apa jadi quote di kaos berarti sebagai puisi. Ya. Jadi yang paling banyak itu dukungan menanam pohon. Tahu kalau menanam itu pohon baik. Makanya besok Mas Ulil harus menanam. Karena semua tidak ada yang menolak nebang pohon dan mendukung tanam pohon, tapi dukungannya hanya di medsos, nggak kirim bibit kan? Betul sekali. Jadi ini problem manusia modern adalah terjadinya estetifikasi dalam kehidupan ini. Artinya apa? Sesuatu itu indah sebagai pengalaman estetis saja. Jadi persis seperti kita menonton savana yang indah sekali, tapi itu hanya sebagai tontonan di National Geographic
panorama aja deh. panorama saja, tapi tidak kita sentuh itu. Dalam banyak hal kita begitu itu. Nah itu sebetulnya sumber ketidakbahagiaan, karena kita nggak itu kan hanya pengalaman virtual yang indah, tapi sebetulnya tidak tasawuf. Nah sama tasawuf di dalam masyarakat modern itu juga pelan-pelan dipindahkan jadi pengalaman estetis. Dia tidak lagi laku hidup dan ajaran kehidupan, tapi menjadi semacam pengalaman keindahan. Entah itu dinikmati sebagai bacaan dalam buku tasawuf, atau menjadi kutipan di t-shirt, kaos, atau menjadi kutipan di status Facebook, atau macam-macam lah. Itu semua kan indah itu. Membaca kutipan Gusmus itu kan indah banget. Tapi nggak mengubah keadaan. Tapi nggak mengubah keadaan. Oke, yang lain